Yang pertama tentang orang yang datang di hari Jumaat ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Berdasarkan hadis Nabi SAW ketika menceritakan kemuliaan orang-orang yang datang di awal Jumaat, yang datang di jam pertama dapat pahala seperti menyembelih seekor unta. Jadi jam 8 sudah ada di masjid, itu dapat pahala seperti menyembelih seekor unta. Unta Pak 20 jutaan. Dia dapat pahala menunggu Jumaat dari jam 8 pagi. Setelah itu yang datang jam berikutnya seperti menyembelih lembu, yang datang berikutnya kambing, datang berikutnya ayam, datang berikutnya telur ayam. Itu sebelum khatib berada di atas mimbar. Jadi pahala terakhir telur ayam. Itu detik-detik khatib mau naik ke atas mimbar. Nabi berhentinya di situ. Kalau Nabi sambung, mungkin yang berikutnya itu dapat pahala telur puyuh. Nabi sambung, seandainya Nabi sambung lagi, mungkin setelah itu, yang datang setelah itu lagi dapat pahala mungkin telur cicak. Kalau dia datang setelah selesai Jumat, dia dapat tai cicak mungkin. Jadi Nabi mengatakan telur ayam sebelum khatib di atas mimbar. Lalu Nabi sambung, kalau datang ketika khatib sudah berada di atas mimbar, dia datang khatib sudah ada di atas mimbar, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu dikumandangkan azan, khatib sudah naik ke atas mimbar. Mereka yang datang setelah itu, kata Nabi, semua malaikat yang menunggu dari pagi, karena hari Jumaat itu Pak, saking mulianya, kata Rasulullah, itu semua malaikat nunggu di pintu-pintu masjid. Jadi keliling malaikat di pintu masjid. Apa yang mereka lakukan? Mereka catat siapa yang masuk pertama, siapa yang masuk kedua. Begitu malaikat memuliakan Jumaat. Itu Nabi yang langsung mengatakan. Kita enggak lihat malaikat di pintu, mereka ada. Tergantung kapan kita memasuki masjid di hari Jumaat pagi. Kalau ketika khatib naik di atas mimbar, semua malaikat menutup catatan amalnya, mereka tidak mau catat lagi setelah itu siapa yang masuk. Mereka ikut mendengarkan khutbah. Makanya kekurangan orang yang naik di atas mimbar, yang datang setelah khatib naik di atas mimbar, tidak lagi dicatat fadilah amalnya. Jadi yang enggak dicatat itu fadilah amalnya, tapi Jumatnya tetap sah selama dia datang khatib masih khutbah. Makanya hukumnya makruh, sudah benar ya, hukumnya makruh kalau khatib berada di atas mimbar kita baru sampai. Yang bisa tidak sah Jumatnya, khatib sudah turun kita baru sampai, berarti kita kehilangan 2 rukun al-khutbah ya, kita kehilangan 2 rukun al-khutbah. Jadi ini kekurangan mereka yang selalu datang ketika khatib atas mimbar. Maka jangan biasakan Pak datang ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Banyak saya lihat, karena kita sering berada di atas mimbar, kan pandangan khatib itu lihat, makmumnya enggak lihat ke belakang, tapi khatibnya kan lihat. Dan satu lagi, ketika sudah datang di hari Jumaat ya, ketika khatib sudah naik, kalaupun kita datang, berarti kita kehilangan pahala fadilah ya, kehilangan pahala keutamaan datang di hari Jumaat di awalnya. Itu tidak perlu menunggu selesainya azan, khusus hari Jumaat. Hari-hari lain Pak, ketika kita datang azan berbunyi, tunggu, berdiri dalam masjid, berdiri tunggu jawab azan. Karena kalau langsung salat sunnah tahiyat langsung salat, kalau di hari selain Jumaat, kalau enggak nunggu azan, berarti kita kehilangan pahala besar menjawab azan, membaca doa setelah azan ya, itu kehilangan pahala besar. Walaupun salat sunnahnya sah, tapi khusus hari Jumaat khatib sudah naik, ketika datang itu azan berbunyi, itu enggak perlu nunggu selesai azan, langsung saja salat. Kenapa? Karena para ulama mengatakan mendengarkan khutbah lebih utama daripada melakukan salat 2 rakaat ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Jadi utamakan bisa dengar khutbah. Begitu. Jadi makruh hukumnya datang ketika khatib sudah berada. Makruh itu sudah dibenci. Kita solat tapi dibenci. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang variasi yang terjadi ketika khatib berada di atas mimbar Jumat khutbah. Ada yang model ulang rukun, ada yang tidak ulang rukun. Pada sebenarnya mengulang rukun
kan tipenya ceramah dulu, kemudian baru khatib akan mengatakan sekarang kita masuk ke dalam 2 rukun al-khutbah. Barulah dibaca rukun. Nanti ada juga khatib yang berada di masjid-masjid enggak ada ulang rukun. Nah, di sini di mana perbedaannya Bapak? Jadi salah satu yang menyebabkan timbul masalah ini adalah syarat sahnya khutbah, yaitu mualat. Mualat itu enggak boleh terpisah jauh antara rukun pertama dengan rukun yang kedua. Jadi harus mualat, bersambungan. Nah, itu syarat sah khutbah. Disitulah yang jadi masalah. Ketika ceramah terlalu panjang, jadi udah baca rukun pertama, ceramah terlalu panjang, maka itu dianggap pemisah antara rukun 1 dan rukun 2. Maka bagi mereka yang punya kebiasaan seperti ini, itu mereka diminta untuk mengulang rukunnya. Jadi dimulai lagi dari pertama supaya tidak terpisah rukun 1 dan rukun 2. Tapi bagi masjid-masjid yang sudah menetapkan, khatibnya pun sudah tahu ceramah itu cuma 15 menit sudah cukup, ya. Nah, itu model-model begitu tidak perlu ulang rukun karena dianggap bukan pemisah yang lama. Nah, disitulah timbul variasi itu, ya. Makanya di sebagian masjid kadang-kadang enggak terdengar 2 rukun khutbah. Sahkah Jumatnya? Sah. Cuma syaratnya jangan terlalu panjang ceramah yang dianggap bisa memisahkan antara rukun 1 dan rukun 2. Tapi yang model-model ceramah sampai 40 menit Pak, tidak mualat lagi itu. Disitulah munculnya terutama dalam mazhab Syafi'i, disuruh ulang rukun supaya sah khutbahnya, tidak terpisah terlalu jauh dengan ceramah yang dilakukan. Maka diambillah sebuah keputusan ceramah dulu, baru baca rukun al-khutbah. Tapi kedua-duanya sah, kedua-duanya sah. Jadi jangan sampai memvonis seakan-akan kalau enggak ulang rukun enggak sah. Sah Pak. Imam Shibral Al-Malasi, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, bahkan mengatakan tidak mengapa untuk langsung ke rukun yang kedua. Syaratnya jangan panjang ceramahnya. Begitu penyebab sehingga munculnya variasi itu, ya. Baik, demikian kita cukupkan. InsyaAllah kita bertemu kembali di Rabu subuh yang akan datang. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.